Selamat malam, izin memperkenalkan diri. Saya Steven dari 11 TKJ 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang menganalisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Analisis peninjauan lapangan dalam telekomunikasi. 2. Analisis kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi. 3. Analisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi. Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya seperti telepon genggam. Pastinya kalian sudah tahu kan definisi dari telepon genggam? Ya, telepon genggam merupakan media telekomunikasi dua arah yang bisa menyampaikan dan merespon informasi saat bersamaan. Lalu, sebenarnya keuntungan apa ya yang kita dapat dari telekomunikasi jaringan? Kalian pasti sudah tahu dan mengenal apa itu game online. Ya, game online adalah salah satu keuntungan dari telekomunikasi jaringan. Ada keuntungan lain seperti mencari informasi dan mengakses media sosial. Dari tahun 2011, pengguna telepon genggam di seluruh dunia sudah mencapai 77% atau 5,7 miliar jiwa. Perkembangan ponsel di berbagai zaman telah memberikan perubahan perilaku bagi penggunanya, baik positif maupun negatif. Dampak positif: 1. Mudahnya hubungan antar manusia. 2. Mudahnya dunia kerja dan bisnis. 3. Dampak demografis. 4. Apa jenis komunikasinya? Lalu ada dampak negatifnya. 1. Perubahan tingkah laku anak menjadi malas, susah diatur, gak mau disuruh-suruh, pengennya main game terus. 2. Sering tidur malam dan mengakibatkannya terganggunya kesehatan. 3. Masyarakat mulai tidak peka terhadap lingkungan. Lalu kita lanjut analisis kebutuhan sumber daya alam telekomunikasi. Fungsi jaringan untuk berbagai sumber daya yang dimiliki dan untuk berkomunikasi secara elektronik. Sebuah jaringan biasanya terdiri dari 2 atau lebih komputer yang saling terhubung. Jaringan kabel wireline. Jaringan kabel komputer wireline bekerja dengan menggunakan kabel-kabel sebagai penghubung antar komputernya. Kabel koaksial contohnya merupakan kabel yang dibungkus dengan metal yang lembek. Kabel koaksial dalam jaringan komputer berfungsi untuk menghubungkan perangkat-perangkat di dalam jaringan komputer. Misalnya, untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya, kabel ini tidak digunakan di dalam topologi start. Setelah itu, twisted pair. Twisted pair dibagi menjadi 2, yaitu STP dan UTP. Apa sih yang dimaksud STP dan UTP itu? STP atau Shielded Twisted Pair adalah kabel yang mempunyai pelindung tembaga atau aluminium foil yang dirancang untuk mengurangi gangguan elektrik. Lalu UTP atau Unshielded Twisted Pair. Secara fisik sama, perbedaannya UTP tidak terlindungi. Lalu apa fungsinya dari kabel tersebut? Kedua kabel ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya agar membentuk sebuah jaringan. Kita pindah ke serat optik. Serat optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan itu apa sih? Sumber cahaya yang digunakan adalah laser. Laser mempunyai spektrum yang sangat sempit. Karena ini berasal dari cahaya, kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi, sehingga sangat bagus digunakan sebagai media atau saluran komunikasi. Lalu, ada keunggulan dan kelemahan dari jaringan wireline ini. Keunggulan yang pertama itu adalah transmisinya sangat cepat
sangat cepat, bisa sampai 10-100 MB per second. Delay atau waktu koneksi antar komputer sangat cepat. Transmisi data berjalan dengan lancar. Biaya peralatan terjangkau. Kelemahannya, penggunaan terbatas pada tempat yang terjangkau kabel. Waktu instalasi lama. Membutuhkan tempat dan lokasi yang permanen karena pembuatan atau instalasinya susah. Membutuhkan biaya perawatan rutin, sulit untuk berpindah tempat. Pada setiap komputer harus dilengkapi dengan NIC atau kartu antarmuka, disingkat dari Network Interface Card atau LAN, Local Area Network juga. Dan setiap komputer yang terhubung dalam jaringan harus memiliki MAC address atau IP address. IP address merupakan alat penomoran komputer yang bermaksimal 255. Memangnya jaringan tanpa kabel itu ada gak sih? Jawabannya ada, yaitu wireless. Wireless adalah jaringan tanpa kabel atau disebut juga nirkabel yang memanfaatkan udara sebagai media transmisinya atau untuk mengantarkan gelombang elektromagnetik. Contohnya, telepon seluler, GPRS, remote control, dan banyak lagi. Fungsi teknologi wireless. Pemakaian tidak mempunyai banyak ruang gerak pada jangkauan dari satu titik pemancar Wi-Fi. Sistem Wi-Fi dapat diperkuat dengan peralatan khusus, misalnya booster. Wireless sebagai Wi-Fi dapat digunakan dengan mudah. Biaya pemasangannya cukup murah. Area jangkauannya lebih fleksibel. Wireless memberi kemungkinan bagi LAN untuk dipasang tanpa kabel, sehingga mengurangi biaya pemasangan. Setelah wireless ada modem. Modem merupakan perangkat keras pada jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan lokal area network dengan jaringan internet. Berdasarkan teknologinya, modem dibagikan menjadi 3, yaitu modem dial-up atau modem telepon. Modem telepon bekerja dengan menggunakan jaringan wireline, yaitu kabel telepon. Kabel modem memiliki cara kerja yang menyerupai cara kerja NIC atau kartu Ethernet yang dipasang pada komputer untuk LAN. Mode DSL. Model DSL merupakan pesaing utama kabel modem. Teknologi untuk modem DSL ini yang baru tersedia adalah ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line. ADSL menggunakan jaringan kabel telepon yang sudah di-upgrade atau memiliki enhancement tertentu. Jaringan satelit. Cara kerja satelit. Secara sistem konvensional yaitu mengirimkan sinyal dari komputer relay oleh satelit tanpa pemrosesan dalam satelit. Komponen dasar dari transmisi satelit. 1. Satelit bumi digunakan untuk mengirim data dan menerima data. Satelit transponder. Cara kerja transmisi data untuk melalui satelit dengan memperhatikan komponen yaitu satelit, menerima sinyal dari satelit bumi atau uplink, kemudian memperkuat sinyal, mengubah frekuensi, dan mentransmisikan kembali data ke stasiun bumi penerima yang lain. Jangkauan frekuensi satelit 4-6 GHz disebut C-band, 12-14 GHz disebut Ku-band, dan 20 GHz. Kelemahan jaringan satelit, peralatannya yang sangat mahal. Ya, keuntungannya pemakai satelit, kecepatan transmisinya tinggi, jaringan akses langsung ke router ISP, keadaan mendekati 100%, lebih sulit disadap dibanding dengan komunikasi radio maupun komunikasi menggunakan kabel. Sistem VSAT banyak diterapkan pada mesin-mesin ATM, Automatic Teller Machine, dan televisi berlangganan serta telepon satelit. Jangkauannya yang luas sampai ke benua lain. Kita pergi ke materi selanjutnya, yaitu menganalisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi.
Ada 4 jenis kabel yang sudah saya sebutkan, yaitu 1. Kabel koaksial, 2. Twisted pair, 3. Short optik, dan 4. Kabel UTP dan STP. 2 jenis perangkat NIC atau Network Interface Card. Fungsi NIC adalah sebagai penghubung bagi komputer untuk mengirim dan menerima data. Router adalah perangkat yang merupakan perangkat network yang digunakan untuk menghubungkan beberapa network yang menggunakan topologi bus, star, dan ring. Switch adalah sebagai penghubung sejumlah perangkat komputer demi dapat melakukan pertukaran paket serta meneruskan data ke berbagai perangkat tujuan. Dan switch ini lebih cerdas daripada kembarannya, yaitu hub. PC. Pastinya kalian sudah tahu apa itu PC atau personal computer. Fungsi utama dari PC adalah mengelola data input dan menghasilkan output berupa data informasi sesuai dengan keinginan user atau kita sendiri, pengguna. Modem. Sepertinya saya sudah menjelaskan tentang modem ini. Baik, kita ulangi. Modem adalah sebuah alat yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan internet. Dan yang terakhir ada antena pemancar yang berfungsi untuk menyalurkan sinyal radio ke udara. Bentuk antena bermacam-macam, pola penyebaran dan frekuensi pun bermacam-macam. Terima kasih telah menyempatkan untuk menonton video ini. Saya pamit undur diri. Selamat tinggal.